Ta'ala. Wasallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita. Kehidupan ini yang kita jalani, coba mulai berpikir bagaimana Rasulullah menyikapinya. Itu yang dimaksud dengan Allah itu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan terbaik. Jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, ketika kita sedang dapat masalah, kita kehilangan arah, kita kehilangan figur untuk kita contoh, kita kehilangan sosok yang akan kita jadikan panutan. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan ini, berarti kita lupa akan makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu ada. Di antara konsekuensi dari kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun hidup ini, coba usahakan kita untuk melihatnya bagaimana Rasulullah menyikapinya. Sehingga kalau kita bawakan bagaimana Rasulullah menyikapinya, itu insya Allah lapang hidup ini gitu. Nah itu kalau seandainya kita menyikapinya dengan membawakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang harus kita ingat juga, Rasulullah itu apapun kehidupan kita itu sudah ada di zaman Nabi secara umum gitu. Jadi secara umum apapun yang kita hadapi atau masalah apapun yang kita hadapi itu sebenarnya sudah pernah terjadi di Rasulullah. Walaupun mungkin bentuknya, waktunya, orangnya, pelakunya itu berbeda-beda, tapi intisarinya sudah ada. Jadi itulah fungsi kita untuk, kalau saya pribadi, memberi nasihat kepada ibu-ibu, usahakan punyalah ya satu buku di rumah itu yang membahas tentang kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir. Di antara buku atau kitab yang terbaik itu namanya Sejarah Kehidupan Rasulullah dari kitab Ar-Rahiq wal Makhtum. Kitab aslinya itu judulnya Ar-Rahiq wal Makhtum, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya nggak ada apanya, nggak ada. Sekarang saya nggak ada apanya terjemahannya, tapi kitabnya itu dulu saya pernah baca dari awal sampai akhir dulu. Alhamdulillah, khatam kita baca kitab aslinya. Karena dia kitab aslinya nggak terlalu tebal, tapi ketika diterjemahkan itu memang agak sampai 2 kali lipat lebih dari kitab aslinya. Alhamdulillah, itu kami baca dulu sampai dari awal sampai akhir. Bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah, bagaimana keadaan para sahabat pasca meninggalnya Rasulullah, gitu. Itu kita belajar. Jadi supaya kita ingin lebih mengokohkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, gitu kan. Di samping ada juga ibu-ibu yang ya memiliki buku-buku yang lain, tapi kalau bagi saya pribadi, buku bagaimana kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir itu buku wajib. Dalam tanda kutip ya, usahakan ada di rumah kita, sehingga kalau ada waktu luang, kita baca buku itu sehingga menambah pengetahuan kita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Karena sayang sekali ya, kalau seandainya ada orang Muslim berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi nggak pernah kenal dengan siapa nabinya yang secara detail tuh nggak kenal gitu. Itu sangat disayangkan. Itu saran saya. Ibu-ibu, jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang bagaimana sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ketika awal sama Ustazah Sri dulu kita bedah buku, yaitu judul bukunya Sifat Salat Nabi SAW. Seakan-akan Anda menyaksikannya. Itu kitab terjemahan dari Sifatu Salatin Nabi SAW minat takbir ila taslim ka'annaka taraha.
Tujuan kita mempelajarinya, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Apalagi ibadah yang paling agung itu a'zamul ibadah. Ibadah yang paling agung itu adalah diantaranya ibadah sholat. Dan supaya kita betul-betul melaksanakan sholat itu khusyuk kepada Allah, benar cara pengerjakannya. Di antara cara supaya kita khusyuk di dalam sholat itu, kata para ulama, harus benar cara kita mengerjakannya. Dan bagaimana bisa kita akan mengerjakan sholat itu dengan benar? Ya dengan cara mempelajarinya, mempelajari ilmunya. Kalau Al-Imam Al-Bukhari membuat bab namanya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu kita, belajar dulu kita sebelum berbicara, sebelum berdakwah, termasuk juga sebelum beramal. Artinya harus ada kewajiban dalam diri kita itu untuk menuntut ilmu, sehingga amal apapun yang kita kerjakan itu benar. Apalagi salat ini tiap hari kita kerjakan. Tiap hari kita kerjakan. Dan tidak ada kesempatan, tidak ada rukhsah bagi kita untuk meninggalkan, kecuali bagi ibu-ibu ketika datang bulan atau ketika nifas. Tapi di lain sana, yang ada ibu-ibu yang sudah nggak datang bulan lagi, nggak nifas lagi, tentu salat itu nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun juga. Jadi sangat penting ibadah salat itu. Karena bentuk penghambaan kita kepada Allah yang paling agung, diantaranya adalah kita melaksanakan salat. Karena ketika kita salat itu, kepala kita yang sering kita tinggikan ya. Kan kepala ini kita tinggikan gitu. Itu ketika kita sholat, itu kepala ini posisinya sama dengan kaki kita yang kita injak-injak di lantai. Sama siapa tuh? Sama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Sujud kita gitu. Kepala kita sama posisinya, sama-sama di lantai dengan kaki kita. Dan itu bentuk penghambaan diri kita, penyerahan total diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu adalah solusi dalam kehidupan ini. Atau cara kita minta pertolongan kepada Allah itu ya dengan salat diantaranya. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama dengan sabar. Ada masalah, sabar. Jangan buruk sangka kepada Allah. Harus sabar. Setelah sabar apa lagi? Wassalah. Salatlah. Habis sabar kita, sabar ketika tertimpa masalah, kemudian laksanakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meminta pertolongan Allah dengan bersabar dan dengan salat itu berat bagi kebanyakan manusia, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya beribadah kepada Allah. Ya, apapun masalah hidup kita, sabar dan banyak minta kepada Allah melalui salat. Makanya ada disyariatkan oleh Nabi kepada kita itu banyak doa di dalam sujud. Kapan itu? Di dalam salat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Keadaan kita yang paling dekat dengan Allah gitu. Jadi kalau ibu-ibu ingin kapan ya keadaan saya tuh sangat dekat dengan Allah gitu. Kata Nabi apa? Ketika sujud, maka kata Nabi fa'ak sirut doa, banyak-banyak berdoa ketika sujud. Jadi banyak-banyak berdoa ketika sujud. Mintalah kepada Allah apa yang mau kita minta. Mengadulah kepada Allah apa yang mau kita kadukan. Mengeluhlah kepada Allah apa yang mau kita keluhkan. Nangis-nangislah kepada Allah apa yang mau kita tangisi. Curhatlah kepada Allah apa yang mau kita curhatkan. Posisikan Allah itu dengan konsep ihsan. Di dalam sholat, apa konsep ihsan? Ada hadis tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah merubah bentuknya menjadi manusia berpakaian putih dengan rambut yang hitam, bersih wajahnya. Datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab tentang rukun Islam yang 5. Kemudian Nabi Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman.
Maka Nabi memaparkan tentang rukun iman yang 6. Kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan, wahai Muhammad? Apa jawaban Nabi? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, kamu ruku, kamu sujud, apapun ibadah yang kamu lakukan, itu seolah-olah kamu bisa melihat Allah di hadapanmu. Fa'ilam takun tarah, kalau nggak bisa kamu mengkondisikan jiwamu, hatimu, bahwa seolah-olah kamu melihat Allah di hadapanmu ketika beribadah kepada Allah. Fa'innahu yarak, ingat ya, Allah pasti melihatmu. Jadi Allah tuh pasti lihat kita. Nah, kondisikan keadaan itu ketika kita ada masalah. Jangan sampai keluar ya dari mulut orang-orang yang sudah belajar ilmu agama. Saya nggak tahu lagi mau ngadu kemana gitu. Itu kata-kata itu bagi saya tuh kurang, kalau bisa dihindari lah. Ada masalah ngadu kepada Allah. Baru nanti setelah ngadu kepada Allah, baru nanti nanya nasihat, minta kepada ustadz, minta kepada kiai, minta kepada ulama, apa nasihatnya ustadz, apa arahannya ustadz, baru gitu. Tapi pertama itu gantungkan dulu hati kita kepada Allah, minta dulu kepada Allah. Itu yang paling baik. Makanya ada ungkapan, man minna yas'alullah qabla ayyas'alat. Siapa di antara kita yang ngadu dulu sama Allah, minta dulu sama Allah, bicara dulu sama Allah, curhat dulu sama Allah, baru cerita kepada manusia. Siapa di antara kita yang mau kayak gitu gitu. Jadi bukan manusia dulu yang kita ingat, Allah dulu. Atau manusia ini nggak ada kekuatan, nggak ada daya untuk nolong kita. Yang nolong kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangisnya jangan sama temannya dulu, jangan sama suaminya dulu, jangan sama ustadz, sama kiainya dulu, nangis dulu sama Allah. Memang Allah nggak akan bicara langsung kepada kita. Kamu gini ya, ini solusinya. Memang Allah nggak gitu. Tapi Allah akan berikan arahan, petunjuk, ilham dalam hati kita. Allah akan berikan pertolongan yang bisa jadi melalui orang-orang sekitar kita. Tapi yang pertama ini, ya harus datangi Allah dulu. Ngadu dulu sama Allah, curhat dulu sama Allah. Dalam tanda kutip ya, posisikan Allah itu sebagai teman dekat kita gitu. Teman yang sangat dekat dengan kita, melebihi dekat kita dengan suami ibu-ibu. Melebihi dekatnya ibu-ibu dengan suami ibu-ibu. Melebihi kepercayaan ibu-ibu kepada ustadz ibu-ibu, kepada kiai ibu-ibu, kepada guru ibu-ibu. Ini dalam tanda kutip ya. Posisikan diri kita memang betul-betul merasakan Allah itu dekat. Karena memang Allah itu maha dekat. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, katakan kepada hamba-hambaku itu, aku itu sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan penuhi, aku akan kasih apa yang dia minta kepadaku. Itu kan janji dari Allah. Dan Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Jangankan Allah ya, kita aja berusaha nggak ingkar janji. Saya aja kalau udah janji sama orang-orang sekitar saya, sama anak saya lah. Anak saya umur 7 tahun, anak saya umur 4 tahun, anak saya umur 2 tahun. Kalau udah janji, itu saya lakukan. Walaupun dia masih anak kecil. Itu kan manusia. Apalagi Allah yang menciptakan alam semesta. Nggak pernah ingkar janji. Nah, maka itu di antara nasihat saya, kita belajar sholat ini supaya kita lebih merasakan lagi bagaimana dekat kita dengan Allah melalui sholat ini. Jadi, mulai sekarang ini berbenah kita ibu-ibu. Akhwat ya, ummahat gitu. Berbenah tuh gimana ya kondisi saya dengan Allah Tuhan saya tuh. Gimana ya perasaan saya dengan Allah tuh ketika ada musibah, ketika ada bala, ketika ada ujian, dan ketika saya gembira, dan ketika saya senang, ketika saya mapan, ketika saya kaya, gimana ya gitu. Hati saya ketergantungannya dengan Allah gitu. Coba tanya itu dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai ketika kita kaya, kita lupa sama Allah. Ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum, ketika bahagia, kita lupa sama Allah. Namun ketika kita sedih, tertimpa musibah, ketika ada masalah, baru ingat kepada Allah. Kan nggak bisa kayak gitu juga.
Kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah, kenali Allah ketika kalian lapang, ketika kalian kaya, ketika kalian punya jabatan, ketika kalian dihormati orang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal dengan kalian ketika kalian terjatuh, ketika kalian bangkrut, ketika kalian terpuruk, ketika nggak ada orang yang peduli kepada kalian, ketika semua orang meninggalkan kalian, ketika kalian nggak punya cara untuk keluar dari masalah kalian, Allah akan kenal dengan kalian, Allah akan tolong kalian. Tapi dengan syarat, ingat kepada Allah ketika lagi bahagia, lagi senang-senang, lagi gembira, lagi mapan, lagi kaya, lagi punya jabatan, lagi dihormati orang. Jangan sombong, jangan lupa sama Allah. Dan cara ingat kepada Allah yang paling agung itu diantaranya ya sholat. Gitu. Perbanyak sholat. Jadi mulai sekarang ibu-ibu kalau masalah sama suami, ngadu sama Allah. Jangan curhat di Facebooknya, jangan curhat di statusnya. Kayaknya dia nggak sayang saya lagi. Nggak perlu itu. Ngadu sama Allah, ya Allah suami saya kayak gini, ya Allah suami saya kayak gini, ya Allah. Tolong saya Allah gitu. Adukan kepada Allah. Kan Allah bisa membolak-balikkan hati suami ibu-ibu tuh. Dari awalnya mungkin kurang baik jadi lebih baik gitu. Dari awalnya mungkin kurang sayang jadi lebih sayang. Mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia. Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia itu di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Allah bisa membolak-balikkannya sesuka hati Allah. Maka itu yang harus kita ingatkan dalam kehidupan ini. Melalui salat itu banyak-banyak minta kepada Allah. Makanya di sujud itu. Coba ibu-ibu kalau bisa ya. Kalau ibu-ibu salat sendirian di rumah. Kondisikan betul-betul ketika salat itu. Lingkungan tempat salat itu bersih. Nggak ada TV yang hidup. Nggak ada bunyi-bunyi HP. Bunyi-bunyi musik. Bunyi-bunyi apa. Tenang. Nah, jangan cepat-cepat salatnya, nikmati setiap gerakan salat itu, setiap bacaan salat itu. Ketika sujud itu lama kan sujud ibu-ibu. Rasakan tuh kedekatan kita dengan Allah ketika sujud itu. Mengadulah kepada Allah ketika sujud itu. Banyaklah berdoa kepada Allah ketika sujud itu. Nah itu tujuannya. Jadi saya nggak mau halaqah Zoom ini cuma sekedar doa iftitah gini ya, baca ruku gini ya, yang batalkan salat gini ya, yang sunnah salat ini ya, wajib salat. Bukan itu aja. Tapi ada jiwa kita yang harus kita isi dengan salat itu. Bagaimana merasakan dekatnya Allah dalam kehidupan kita. Ada masalah, ngadu sama Allah. Bukan nggak boleh ngadu sama orang ya. Bukan nggak boleh curhat sama temannya, sama gurunya, sama kiainya, sama ustadznya boleh. Bukan nggak boleh minta nasihat, tapi Allah duluan. Minta nasihat, minta petunjuk sama Allah dulu. Baru nanti hati kita akan menjadi tenang, barulah nanti minta kepada yang lainnya, minta solusi, minta nasihat kepada yang lainnya. Itu ya ibu-ibu ya pengantar materi kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk sekarang bagi ibu-ibu yang memiliki bukunya, ini saya ada bukunya, itu langsung kita membahas tentang halaman 71 bagi ibu-ibu yang memiliki bukunya. Bahwa dalam kehidupan ini kita harus mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya sudah kita paparkan bahwa kalau ada pun orang yang bermazhab atau mengikuti salah satu mazhab, maka boleh dengan syarat tidak taklid buta kepada pendapat mazhabnya. Kalau memang mazhabnya atau pendapat ulama mazhabnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita akan ikuti. Gitu. Nama kitabnya ini ya, mungkin nanti Ustazah Sri nanti akan di share fotonya. Ini gimana saya apanya nih? Terbalik apanya ya? Terbalik
Saya kurang paham juga nih masalah-masalah Zoom ini. Nanti kayak gini, nanti saya fotokan aja habis apa nanti insyaallah, habis Zoom. Di sini halaman 71 tentang para imam mazhab, perkataan-perkataan para imam mazhab agar mengikuti as-sunnah dan tidak mengikuti perkataan atau pendapat-pendapat mereka yang menyelisihinya. Maksudnya, kalau ada pendapat para ulama yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka yang harus kita ikuti adalah perkataan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada istilahnya fanatisme buta terhadap para ulama. Itu maksudnya. Saya nggak bacakan semuanya. Di sini ada diantaranya halaman 72. Pertama, Imam Abu Hanifah. Ini dari mazhab Hanafi. Beliau menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam perkara-perkara ibadah ini ikuti arahan dari Nabi. Kalau ada pun pendapat ulama mazhab yang sesuai dengan sunnah Nabi, kita ikuti. Kalau ada pendapat ulama yang berseberangan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka yang kita ikuti adalah sunnah Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasulullah itu mutlak. Sedangkan taat kepada selain Allah dan Rasulullah itu kondisional. Apa maksud kondisionalnya? Kalau memang tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Rasulullah, kita taat. Tapi kalau seandainya melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, maka kita tidak taat. Kata Nabi, la ta'ata fil makhluki fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dalam salat juga gitu, apapun ibadah salat atau gerakan salat, bacaan salat atau amalan-amalan dalam salat harus kita ikuti bagaimana contoh dari Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di halaman 72, Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi mengatakan, "Iza sahal hadis fahuwa mazhabi." Jika ada satu hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada hadis, ambil hadis itu. Karena aku akan mengikuti hadis itu juga, kata Imam Abu Hanifah. Itu juga dalam perkataan lain, beliau mengatakan, La yahillu li ahadin ayyakhuza biqaulina ma lam ya'lam min aina akhaznahu. Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana dalilnya kami mengambil. Jadi nggak boleh taklid buta kepada Imam Abu Hanifah kalau seandainya kita tidak tahu dari mana dalilnya. Terus saya kan nggak belajar ilmu agama, Ustadz. Dari mana saya tahu bahwa pendapat imam mazhab ini ada dalilnya? Nah, maka di sanalah kita fungsinya belajar sama guru, sama orang yang lebih paham agama dari kita. Sehingga dia yang mengarahkan nantinya. Itu juga dalam perkataan lain beliau mengatakan, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bikalami. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalil yang aku jadikan dasar untuk berfatwa dengan perkataanku atau pendapatku. Jadi nggak boleh asal-asal berfatwa dengan mengatakan ini pendapatnya Abu Hanifah kalau beliau tidak mengetahui atau dia tidak mengetahui dari mana dalil pendapat itu berasal. Itu juga kata Abu Hanifah, fa innana basyarun naqulul qaula al-yauma wa narji'u anhu ghadan. Sebab kami adalah manusia, hari ini kami bisa berpendapat dengan satu pendapat, besoknya kami rujuk lagi. Jadi ada di antara ulama itu yang pendapatnya itu berubah. Contoh gitu kan, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ada namanya qaul. Qaul itu pendapat. Ada pendapat lama Imam Syafi'i namanya qaulul qadim. Pendapat lamanya Imam Syafi'i. Kemudian ada juga nanti namanya qaulul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Jadi pendapat lama itu nggak dipakai lagi, tapi pendapat baru. Kenapa muncul pendapat baru? Bisa jadi ada Imam Syafi'i rujuk lagi dari pendapatnya sebelumnya atau menemukan dalil lain, gitu. Sehingga ada nanti namanya muncul pendapat baru namanya atau qaulul jadid. Itu juga dalam riwayat lain ada ungkapan dari seseorang, kenapa dengan Muhayyakub, yakni muridnya Abu Yusuf.
Jangan engkau tulis setiap apa yang engkau dengar dariku, sebab bisa jadi aku berpendapat dengan satu pendapat hari ini, lalu esoknya aku tinggalkan, dan bisa jadi aku berpendapat dengan satu pendapat esok, namun esoknya lagi aku tinggalkan, kata Abu Hanifah. Jadi, maksudnya, jangan semua perkataan Abu Hanifah itu langsung ditelan mentah-mentah, taklid buta kepada beliau. Enggak boleh, itu kata beliau. Kepada murid beliau, yaitu Abu Yusuf. Karena bisa jadi hari ini aku berpendapat, besoknya aku berbeda lagi pendapatku gitu. Atau kedepannya ada lagi perubahan pendapatku. Karena mungkin ada dalil yang baru yang beliau dapati. Itu mana dari perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi juga sekarang ada kedua perkataan dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini ulama mazhab yang berdomisili di kota Madinah dan sampai meninggal dunia di Madinah. Beliau tidak ada keluar dari kota Madinah. Sehingga terkenal beliau sebagai imamnya penduduk Madinah. Kata beliau, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba was sunnah fakhuzuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnah fatsrukuhu. Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Ijtihad, maksudnya ijtihad beliau, pendapat beliau itu bisa benar, bisa salah. Karena itu lihatlah pendapatku itu. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi, maka ambil. Setiap yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, maka jangan ambil. Itu perkataan Imam Malik. Dalam riwayat lain kata beliau, laisa ahadun ba'dan nabiyyi illa wa yu'khazu min qawlihi wa yutraku ila nabi. Setelah Nabi, tak seorang pun kecuali dapat diambil pendapatnya. Dan dapat pula ditinggalkan, kecuali Nabi saja. Jadi, pendapat siapapun bisa kita terima, bisa kita tolak. Kecuali pendapat atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Ini memotivasi kita untuk lebih mencintai sunnah Rasulullah SAW. Sehingga, kalau ini kita pahami ibu-ibu, jangan dibentur-benturkan antara dalil dengan perkataan para ulama. Jangan dibenturkan antara dalil dengan perkataan kiai kita. Rasulullah bilang kayak gini, kita bilang enggak, kiai kita kok kayak gini gitu. Itu membenturkan namanya. Kalau memang tegas Rasulullah menjelaskan kayak gini, bila bisa jadi kiai kita yang keliru dalam menyampaikan atau memahami, maka yang kita dahulukan untuk diikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah Imam Malik nih. Bagaimana beliau rujuk atau memperbaiki pendapat beliau yang ternyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Di sini halaman 78 ini pada nomor 3 ada dikatakan, Ibnu Wahab berkata, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang menyelangi jari-jari kedua kaki ketika berwudu. Lantas ia berkata, itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang ketika berwudu. Jadi menyelang-nyelangi jari ketika berwudu. Kata Imam Malik itu nggak perlu dilakukan. Kemudian Ibnu Wahab melanjutkan, lalu aku membiarkannya hingga orang-orang mulai berkurang dari majelisnya Imam Malik. Setelah itu aku berkata kepada Imam Malik, kami memiliki dalil dari sunnah Rasulullah mengenai hal ini. Lalu Imam Malik bertanya, apa dalilnya? Maka dia menjelaskan, ada hadis dari Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi. Ia berkata, Ra'aitu Rasulullahi yudalliku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku pernah melihat Rasulullah menggosok dengan jari kelingkingnya antara jari-jari kedua kakinya. Jadi Imam Malik mengatakan itu nggak perlu. Tapi ternyata ada dalil yang menjelaskan Rasulullah menggosok dengan jari kelingkingnya jari-jari kedua kakinya. Maka apa kata Imam Malik? Ini bentuk ketawaduan Imam Malik dan tunduk beliau kepada dalil. Beliau mengikut dalil. Kata Imam Malik, hadis ini hasan, misalnya bisa diterima. Aku sama sekali belum pernah mendengarnya kecuali saat ini. Kemudian setelah itu dia pernah ditanya lagi tentang hal yang sama atau menyelangi jari kedua kaki, maka Imam Malik menyuruh untuk menyelangi jari-jari kaki. Jadi beliau rujuk. Dari awalnya Imam Malik mengatakan itu nggak perlu, setelah itu karena ada dalil yang disampaikan oleh salah seorang murid beliau bahwa ada seorang sahabat melihat Rasulullah menyelangi jari-jari kaki beliau, maka Imam Malik mengatakan
merubah pendapatnya dan mengatakan itu harus dilakukan. Karena beliau tunduk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama itu kalau memang ada pendapatnya itu berseberangan dengan contoh dari Nabi, perkataan Nabi, ulama itu berani untuk mengakui. Nah, itulah orang yang betul-betul berilmu itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena takut celaan orang, tapi memang menuntut ilmu itu, belajar ilmu agama itu karena Allah. Sehingga kalau dia salah, dia akui, saya salah, saya perbaiki. Ini pelajaran kita, juga bagi kita ibu-ibu. Kalau ada pendapat kita yang bertentangan dengan aturan agama, jangan malu mengakui. Oh iya salah, saya salah. Seharusnya agama menyarankan kayak gini, menyuruh kayak gini. Yang benar ya tentu kita ikuti aturan agama kita. Nah, maka kita akui aja kita salah. Nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Kenapa? Imam Malik saja, ulama besar, ulama mazhab, mau merubah pendapatnya yang keliru. Apalagi kita yang bukan ulama, yang orang awam yang masih tahap belajar. Kemudian di sini juga Imam Asy-Syafi'i, banyak juga perkataan beliau, diantaranya kata Imam Syafi'i, ini diantaranya halaman 81, Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika sebuah hadis terbukti sahih, maka itulah pendapat. Jadi Imam Syafi'i itu nggak menyuruh, ya ambil aja pendapatku, telan aja mentah-mentah. Enggak. Tapi kalau ada hadis sahih, maka berarti hadis sahih itulah yang menjadi pendapatku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu juga tentang perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal, murid beliau, dan Imam Ahmad ini terkenal ahli hadis. Kata Imam Syafi'i pada halaman 83, kalian lebih mengetahui daripadaku tentang hadis dan para perawi hadis. Maka jika ada hadis sahih, maka beritahukanlah kepadaku. Siapapun perawinya, apakah ia seorang penduduk Kufah, Basrah, atau Syam. Sehingga aku dapat pergi menemuinya jika benar itu adalah hadis sahih. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya sendiri Imam Ahmad yang sama-sama ulama mazhab dan muridnya adalah pakar hadis. Imam Ahmad ini pakar hadis. Jadi Imam Syafi'i itu berani saja kalau memang ada hadis kasih tahu kepada aku akan datangi orang yang menyampaikan hadis itu kalau sahih dan kalau memang bertentangan dengan pendapatku maka ikutilah hadis sahih itu, gak usah ikuti pendapat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga kata beliau dalam halaman 85, kullu hadisin anin nabi fahuwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis dari nabi maka itu adalah pendapatku. Jadi aku akan mengikutinya sekalipun kalian tidak pernah mendengarnya dari. Jadi kalau seandainya nabi menyampaikan, ikuti itu walaupun aku tidak pernah menyampaikan. Karena yang jadi patokan kita adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat, ini ada juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal lagi. Kalau tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal halaman 86, la tuqallid dinaka ahadan min haula ma ja'anin nabi wa ashabihi fakhudh bihi summa tabi'in ba'dur rajulu fihi mukhayyar. Jangan bertaklid kepada salah seorang pun dari mereka dalam masalah agamamu. Apa yang berasal dari Nabi dan para sahabatnya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka ambillah dia. Kemudian bila hal itu berasal dari tabi'in, maka kita boleh memilih. Maksudnya, kalau Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan sahabat sampaikan ini hadis Nabi kayak gini, maka ikuti saja dan wajib kita ikuti. Tapi kalau pendapat ulama-ulama setelahnya, itu ada kesempatan kepada kita untuk memilih. Kalau pendapat mereka. Tapi kalau pendapat mereka memang ada juga dalilnya dari Nabi, maka kita harus mengikutinya. Nah inilah diantaranya ya. Ini saya nggak bacakan semuanya. Ini diantara nasihat dari para ulama. Bagaimana kita ini harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita fanatik buta itu hanya kepada Rasulullah. Taklid itu hanya kepada Rasulullah. Pendapat siapapun kalau berseberangan, berlawanan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka boleh untuk kita tolak. Kalau ini dipahami oleh kaum muslimin, insya Allah kaum muslimin itu cerdas-cerdas. Nggak akan terjadi ya, maaf ya.
pencabulan di pondok pesantren, nggak terjadi hal-hal yang buruk-buruk di kaum muslimin. Gara-gara apa? Ada oknum ustadz, oknum kiai yang mendoktrin jamaahnya untuk taat kepada dia atau untuk taat mengikuti apapun yang dia sampaikan. Walaupun kadang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya kayak tadi ya, saya maaf entah benar entah tidak, tapi yang namanya berita, ada katanya tadi dapat info di melintas di beranda YouTube saya tadi, ada kepala pondok pesantren itu berbuat jahat kepada 3 orang santriwatinya dengan alasan katanya ingin mengajarkan bagaimana proses pernikahan gitu. Kemudian 3 orang santriwatinya itu dizaliminya. Nah, itu kadang ada sebagian orang yang karena taklid buta kepada kiainya, kepada ustadznya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh kiainya dia mau saja. Walaupun kadang bertentangan dengan hadis Nabi SAW atau dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi, termasuk saya pribadi, ibu-ibu, akhwat, umahat, kalau ada yang saya sampaikan ini bertentangan dengan dalil, maka jangan ikuti pendapat saya, tapi ikuti dalil. Itu ya, ibu-ibu ya. Nah, itu diantara materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Tafadolnya, bagi yang ingin bertanya, silahkan. Tadi ada Ummu Sofia, Ustadz, bertanya tentang dalil berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa kita sendiri gitu, Ustadz. Apakah ada dalilnya gitu, Ustadz? Ya. Untuk masalah berdoa ketika sujud itu kan memang dalilnya itu yang saya bacakan tadi ya, hadis dari Imam Muslim, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, maka banyak-banyak berdoa. Maka maksud banyak berdoa itu ya boleh kita memperlama sujud kita. Dan sujud itu nggak harus sujud terakhir ya. Karena ada kadang sebagian orang mengatakan perlamalah sujud terakhir. Enggak, umum sujud, mau sujud yang pertama, sujud kedua, sujud terakhir, atas nama sujud. Nah, pertanyaan apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Nah, itu kan pertanyaan. Dari dalil dijelaskan kita memperbanyak sujud. Tapi Nabi nggak memberi batasan dengan bahasa apa kita berdoa. Nabi cuma bilang banyak-banyak kalian berdoa. Nah, dari sanalah kita butuh pemahaman para ulama. Jadi dalil ada, tapi dalilnya umum. Nah, maka dirinci oleh para ulama. Ulama memahaminya gini. Kata para ulama dari dalil ini, kalau ada orang yang bisa berbahasa Arab, maka tidak boleh orang itu berdoa di dalam sujudnya dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Gitu. Padahal dia bisa bahasa Arab. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, memang betul-betul nggak bisa bahasa Arab, dan dia ingin berdoa kepada Allah di dalam sujudnya, maka sebagian ulama mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Ada sebagian ulama mengatakan tetap nggak boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa selain bahasa Arab. Terus kalau ingin berdoa bagaimana? Doa saja di dalam hati. Nah itu ada sebagian pendapat kayak gitu. Maka kalau saran saya pribadi, saya dengan dalil yang tadi itu dijelaskan oleh para ulama, maka sebenarnya apapun masalah yang kita hadapi, kan doa-doa itu bisa kita hafal. Maka mulailah ibu-ibu menghafal doa-doa yang memang doa itu akan kita minta kepada Allah gitu. Yang memang di doa itu ada solusi tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi itu ya ibu-ibu yang bertanya tentang masalah bagaimana hukum berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia. Walaupun ada sebagian, tapi kalau saya pribadi saya lebih menganjurkan karena yang namanya sholat itu adalah semuanya berbahasa Arab, maka semua bacanya berbahasa Arab, maka lebih baik kita berusaha untuk menghafal doa-doa berbahasa Arab dan kita baca di dalam sujud itu. Gitu.
Itu ya ibu-ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada lagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan Bu. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, yang untuk besok malam itu kan nisfu Sa'ban. Kan banyak yang saya tanyakan, apakah pergi ke masjid terus membawa air mineral lalu bersama-sama di masjid itu termasuk tradisi atau memang ada dalilnya, Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya. Kalau itu saya penting dulu jawabannya Bu ya. Saya penting dulu ya Bu. Saya tunda dulu jawabnya. Coba saya lebih cenderung sekarang sesuai materi dulu ya Bu ya. Ini mendesak besok, Pak Ustadz. Mendesak untuk besok nih. Iya. Karena mendesak besok ya Bu ya. Iya. Tahapannya ada dalam belajar, maka untuk sekarang saya lebih cenderung untuk diam saja dulu tentang masalah ini. Nanti secara bertahap nanti insya Allah ada pembahasan khususnya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau besok Ustadz, berarti saya udah usah lah ke masjid bawa air ya Ustadz ya? Ya kalau Ibu mau kayak itu nggak apa-apa, nggak usah bawa air gitu. Ya. Makasih Ustadz. Ya, Bu, baru sama-sama. Kan masalahnya jawabannya kalau saya pikir ngarahnya ke situ tuh. Gitu Bu ya. Boleh Bu. Ada lagi Ibu-ibu, silakan. Ini ada pertanyaan dari chattingan ya. Ini tadi ya, Ustadz apa nama kitabnya? Nama kitabnya itu Sifat Salat Nabi. Nanti insya Allah minta tolong di foto. Saya fotokan nanti saya kirim ke grup ya Ibu ya. Kemudian Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ada dalilnya kita berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita mengerti saat sujud? Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian gimana cara menjelaskan kepada orang yang sholatnya belum sesuai sunnah Ustadz? Apa kita boleh bilang kalau bacaan yang diajarkan sekolah selama ini itu salah? Jadi gini Ibu-ibu ya, ini nasihat saya pribadi. Kalau ada orang yang keliru, ada orang yang salah, maka posisikan diri kita ini sebagai dokter. Bagaimana dokter? Dokter ketika berhadapan dengan pasiennya, dia akan menginginkan kesembuhan bagi pasiennya. Sehingga dokter itu ketika berhadapan dengan pasiennya sakit, itu senyum dia, ditanyanya kabar pasiennya, kemudian dimotivasinya gitu. Diberikan nasihat yang bagus, yang indah gitu. Sehingga pasiennya nyaman sama dia. Maka kalau ada kita menemukan orang yang salat itu tidak sesuai arahan dari Nabi, sunnah Nabi gitu. Apa kita lakukan? Jangan bilang salah. Sebab orang nggak suka disalah-salahkan. Oh Ibu itu salah tuh Bu, bacaannya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu bacaannya. Cara kita. Caranya gimana? Mungkin ajak dia. Mungkin bahasanya gini. Ibu, kemarin saya belajar Zoom sama Ustadz Nabil gitu kan. Dia ada arahkan bukunya yang bersifat salat Nabi. Di buku itu ada hadis ditulis di sana bahwa kalau bacaan sholat itu kayak gini bacaannya yang ada dalilnya gitu. Gimana menurut Ibu tuh ya? Kita tanya menurut pendapat beliau. Oh gitu ya gitu. Terus yang saya baca selama ini gimana gitu kan? Itu ya Bu ya. Saya udah cari-cari sih. Ada nggak dasar rujukan hadisnya gitu? Kan kalau kita beragama ini kan memang sesuai petunjuk dari Rasulullah gitu kan, milih hadis-hadisnya. Saya cari buku-bukunya, saya tanya sama Ustadz, katanya belum ada ketemu, kan tidak ada ketemu. Gitu bahasanya kan lebih indah, lebih bagus. Dibandingkan kita memvonis orang. Itu salah bacaannya tuh, enggak boleh kayak gitu. Itu khawatirnya orang nggak nyaman dengan kita. Maka termasuk ya ibu-ibu, akhwat, umat semua, makin bertambah ilmu kita, makin sering kita belajar ilmu agama, lidah kita, lisan kita harus makin bijaksana, harus makin santun dalam bertutur kata. Itu kunci. Karena ingat, salat itu sendiri mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah, wa aqimis salah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalian laksanakan salat, dirikanlah salat.
Karena salat itu akan mencegah dari fahsya. Fahsya itu cenderungnya ucapan-ucapan yang melukai hati orang. Bicara yang pembicaraan kita tuh membuat hati orang sakit, pendengaran orang nggak nyaman, hati orang terluka, itu fahsya. Kalau mungkar itu sikap kita, perilaku kita gitu. Nah, salat kalau dikerjakan dengan benar akan mencegah orang yang salat itu dari menyakiti orang lain dengan lisannya dan menyakiti orang lain dengan tindak tanduknya, dengan perilakunya. Maka kalau seandainya kita salah-salahkan orang, berarti salatnya nggak berpengaruh dalam hidup kita. Padahal kata Allah, salat itu mencegah kalian, menghalangi kalian dari melakukan ucapan-ucapan yang fahsya dan perbuatan-perbuatan yang buruk gitu, yang mungkar gitu. Maka pandai-pandailah, bijak-bijaklah ibu-ibu dalam menegur siapapun juga, apalagi menegur suami. Karena laki-laki nggak suka diajarin, nggak suka diguruin gitu. Nah, bijak-bijaklah ibu-ibu dalam berbicara kepada suaminya. Oke ya, Bu ya. Baik. Ustadz, apa ada dalilnya berdoa sebelum membaca salam? Ada dalilnya, ada. Nanti Ibu sampai di nanti di tentang doa tasyahud. Itu ada hadis kepada Muaz bin Jabal. Nabi mengatakan, wahai Muaz, bacalah doa ini fi duburi kulli salah. Di belakang setiap salat, di dubur setiap salat. Itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk banyak berzikir kepadamu, ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, kemudian memperbaiki ibadah, kualitas ibadah hamba. Jadi ada perintah Nabi untuk membaca doa di belakang salat dubur itu. Sebagian ulama mengatakan maksud dubur salat itu sebelum salam. Jadi dianjurkan kita memperbanyak doa sebelum salam. Ada juga sebagian ulama mengatakan berdoa setelah salam. Sehingga ada sebagian ulama menganjurkan kita selesai salam itu, selesai zikir pun kita dianjurkan untuk berdoa. Karena itu bagian kata-kata duburi salah, di belakang salat itu. Maka di sanalah ada sebagian ulama menganjurkan kepada kita dari dalil yang tadi itu, yang Rasulullah mengajarkan doa kepada Muaz untuk membaca doa ketika tasyahud akhir. Itu ya Bu ya, itu dalilnya diantaranya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita salat tapi bacaan kita masih salah dalam membacanya, tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan hukum tajwid masih belum sesuai karena masih proses belajar. Kalau masih proses belajar nggak apa-apa. Kalau masih proses belajar, tapi usahakan terus belajar, istiqamah belajar, sehingga diperbaiki terus bacaan salat ibu. Ya Bu ya, tetaplah terus belajar. Tapi yang harus diingatkan juga gini, dalam kita membaca bacaan salat, yang wajib kita perhatikan dua. Ini mungkin bisa juga ditanyakan sama Ustazah Sri nanti. Ustazah Sri mungkin bisa menjelaskan juga nanti ya. Dalam membaca Al-Quran, dalam ilmu tajwid, ada dua kesalahan yang kalau kita salah, itu dihukum dengan lahan jali namanya. Al-lahnul jali, lahan jali. Lahan jali itu kesalahan besar, kesalahan fatal, yang kesalahan itu bisa merubah makna dan arti Al-Quran. Kalau dalam ilmu tajwid namanya al-lahan. Yang bisa merubah makna dan arti itu namanya al-lahnul jali. Ada nanti namanya yang tidak merubah makna, tidak merubah arti Al-Quran, dinamakan dengan al-lahnul khafi. Nanti bisa dijelaskan dibantu sama Ustazah Sri nanti ya. Nah, dalam membaca Al-Quran, termasuk dalam membaca bacaan salat, dalam membaca doa-doa, yang harus kita hindari itu, kalau baca Al-Quran itu harus dihindari keduanya, al-lahnul jali wa lahnul khafi. Tapi dalam bacaan salat, dalam baca doa-doa, yang harus kita hindari itu, yang wajib, betul-betul wajib kita hindari, yaitu lahan jali. Karena merubah makna. Kalau terjadi pun lahan khafi, al-lahnul khafi, kesalahan kecil, kesalahan ringan dalam bacaan salat, dalam berdoa, itu nggak apa-apa. Contoh gitu. Dalam kita membaca surah Al-Fatihah, ada orang membaca surah Al-Fatihahnya digantinya
tasydid iyyaka na'budunya tidak dibacanya tasydid. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Seharusnya kan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya dijelaskan tasydidnya. Dalam ilmu tajwid namanya an-nabru, nabar namanya. Mungkin bisa Ustazah Sri nanti jelaskan apa itu nabar. Nabar itu penekanan. Kalau nggak ditekan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya berubah tuh. Kalau kita baca benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya adalah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi kalau nggak dibaca tasydidnya dengan sempurna atau hilang tasydidnya sehingga bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada cahaya kami menyembah dan hanya kepada cahaya kami minta tolong. Merubah makna dan arti jadinya. Dan itu bisa membatalkan sholat kita. Nah, makanya di sana diusahakanlah Ibu membaca bacaan sholat itu harus dengan guru dan perhatikan kesalahannya. Jangan sampai terjadi allahnul jali, kesalahan fatal. Tapi kalau kesalahan yang kecil yang tidak merubah makna itu masih dimaafkan dalam membaca bacaan sholat dan dalam membaca doa-doa atau zikir-zikir yang berbahasa Arab. Nah, maka kalau ada masih salah-salah gimana Ustadz? Karena masih belajar nggak apa-apa. Teruslah belajar, terus belajar, terus belajar. Mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah untuk memperbaikinya. Itu ya Bu ya, bagi yang bertanya. Kemudian, yang mana lagi ya? Oh ya. Ustadz izin bertanya, sholat subuh itu ada yang membaca kunut, ada yang tidak. Lalu mana yang sesuai dengan sholat Rasulullah, dalilnya apa? Keduanya boleh. Ibu mau berkunut silahkan, ibu tidak berkunut juga silahkan. Karena dalilnya sama-sama ada ya Bu ya. Jadi kalau ada ibu yang berkunut silahkan berkunut lah. Karena dalilnya juga ada. Ada juga dari mazhab Syafi'i menganjurkan berkunut subuh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu bagian dari ab'ad salat namanya. Ab'ad salat itu adalah di fikih Syafi'i kalau kita tinggalkan maka kita harus tambah dengan sujud sahwi sebelum kita salam. Itu di fikih Syafi'i. Maka masalah kunut ini masalah perbedaan pendapat para ulama yang dalilnya sama-sama ada. Maka kalau yang berkunut silahkan yang berkunut, yang tidak berkunut juga silahkan. Tapi nggak usah saling menyalahkan. Ya Bu ya. Kita toleransi saja dalam perkara-perkara yang khilafiyah yang dalilnya ada atau khilafiyah ijtihadiyah namanya. Itu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah kunut tadi ya. Izin bertanya Ustaz, menyambung pertanyaan mengenai doa dalam salat tadi. Jika berdoa dalam salat menggunakan bahasa Indonesia, apakah batal atau tidak sah fardu kita? Kalau dia bisa berbahasa Arab, dia bisa bahasa Arab nih, tapi masih dibacanya dengan bahasa Indonesia, maka batal salatnya. Karena bacaan salat itu wajib berbahasa Arab. Itu ya Bu ya, wajib berbahasa Arab. Tapi tadi kan diberi keringanan bagi orang yang betul-betul nggak bisa bahasa Arab. Sebagian ulama masih memberikan keringanan boleh berbahasa Indonesia. Itu ya Bu ya. Nah. Kemudian izin awalan Ustadz, Bu Ustazah, syukur. Oh ya, udah habis ya ibu-ibu yang bertanya. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau bertanya secara langsung, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan Bu. Saya mau tanya, kalau misalnya kan kita dalam perjalanan, misalnya kita apa namanya waktu zuhur gitu kan, apa namanya, atau kalau enggak yang waktu zuhur misalnya udah mau ini udah apa baru azan misalnya. Nah, perjalanan kurang lebih 2 jam lagi. Itu kalau misalnya tata cara untuk sholat di dalam kendaraan bagaimana tuh Ustadz? Terima kasih. Baik, sholat di kendaraan itu memang pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah sholat di atas unta beliau ya Bu ya, di atas kendaraan beliau. Tapi sebenarnya gini, Ibu safar nggak Bu? Perjalanannya sih sekitar 1 jaman lah gitu. Tapi apakah lebih baik sholat di kendaraan atau mendingan pas udah sampai
Khawatirnya kan macet atau gimana gitu loh Ustadz. Gini Bu, kalau seandainya orang baru azan, Ibu sudah berada di jalan dan memang kebiasaannya Ibu dari perjalanan itu sampai rumah 1 jam ya Bu ya, 1 jam seperti Ibu bilang tadi itu, lebih afdalnya Ibu salatnya sempurna di rumah. Kenapa? Karena gini, waktu salat itu dibagi oleh sebagian ulama. Ada nanti namanya waktu yang afdal. Waktu yang afdal itu yang paling bagus kita laksanakan di awal waktu. Ada nanti namanya waktu aula. Waktu aula itu waktu yang lebih diutamakan lagi. Artinya setelah waktu afdal. Ada juga nanti waktu yang setelah waktu aula itu. Jadi ada waktu-waktunya. Nah, selagi kita masih berada di waktu salat zuhur, boleh kita kerjakan. Tapi yang afdalnya kita kerjakan di awal waktu. Contoh, zuhur di tempat Ibu contohnya jam 1. Jam 1 baru azan zuhur. Kemudian asarnya jam 3:30 contohnya ya Bu ya. Contohnya 3:30 gitu. Ibu jam 1 masih di mobil nih. Kalau Ibu salat di mobil nggak sempurna salatnya. Duduk gitu kan. Kemudian nggak memungkinkan juga untuk mutar-mutar menghadap kiblat. Ibu gitu di atas mobil. Kemudian Ibu undur selama 1 jam sehingga sampai di rumah itu jam 2. Padahal jam 2, jam 2:30, jam 3 masih ada waktu zuhur. Maka lebih baik Ibu undur salat Ibu karena kondisi. Kemudian nanti sampai di rumah Ibu laksanakan salat dengan sempurna. Itu ya Bu ya. Ya, satu lagi Jadi, Ustadz. silakan Bu. Maaf ya. Itu kan kalau seandainya kita misalnya ada di perjalanan misalnya atau mungkin di suatu tempat. Nah kan kita kan nggak tahu tuh di situ nggak ada masjid. Terus kita pingin sholat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita ada di dalam, maksudnya nggak bisa melakukan sholat seperti ya ruku, sujud gitu loh Ustadz. Jadi kita sambil duduk tapi kita meniatkan, misalnya di rumah sakit misalnya nggak ada masjid. Nah kita sholat seperti di dalam kendaraan gitu, cuman pakai Allahu Akbar terus rukunya seperti itu, sujudnya tidak seperti orang sholat seperti biasa. Itu gimana Ustadz? Salatnya nggak wajib ke masjid Bu. Salat itu nggak harus di masjid ya Bu ya, apalagi bagi perempuan gitu Bu. Jadi itu di situ tuh nggak ada tempat khusus gitu loh Ustadz. Misalnya kita sambil menunggu misalnya di dalam rumah sakit lah, katakan di rumah sakit kan kita nggak ada tempat khusus untuk sholat khusus gitu Ustadz. Jadi kita sambil duduk terus sholat seperti biasa, itu apakah sah sholatnya Ustadz? Baik Bu, jadi gini Bu, kalau kita di Indonesia, alhamdulillah kita mayoritas orang Islam. Kalau seandainya Ibu di rumah sakit tidak disediakan tempat sholat di sana, Ibu boleh sholat di mana saja, asalkan bukan di WC atau di di tempat kuburan ini. Nah, jadi contoh Ibu mungkin minta aja cari aja sudut rumah sakit ya Bu ya. Nah, Ibu sholat di sana. Nah, kalau seandainya saya nggak bawa sajadah Ustadz gitu kan, tapi alhamdulillah pakaian saya ada bawa mukena gitu kan, maka Ibu nggak apa-apa nggak pakai sajadah. Ibu cari aja mungkin karton atau dus gitu kan, atau apa gitu kan, atau sarung untuk sajadahnya gitu. Atau bisa Ibu sapu aja sedikit tempat sholat Ibu di sana lagi. Karena bahasa mengatakan Allah jadikan semua permukaan bumi ini boleh untuk melaksanakan sholat. Ketika kecuali itu Bu ya, kecuali diantaranya sholat di WC atau di kamar mandi, kemudian sholat di kuburan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau di rumah sakit, di jalan pun Ibu nggak apa-apa, di sawah pun Ibu nggak apa-apa sholatnya. Nggak apa-apa Bu. Kalau ada ibu-ibu yang pernah pergi haji atau umroh lah contohnya, mungkin umrah Ramadan gitu. Umrah Ramadan itu kalau udah masuk 21 terakhir itu Masjidil Haram sangat ramai itu. Kadang ada orang sholat itu di jalan. Saya pernah umrah Ramadan itu saya sholatnya di jalan Bu. Memang di jalan karena udah sesak
dari dalam Masjidil Haram sampai keluarnya itu. Sehingga kita sholat itu di jalan lagi. Memang di jalan, boleh nggak apa-apa. Selagi nggak ada najis di sana, kita sholat. Paling memang ada, karena waktu itu sholatnya di jalan, di tepi jalan gitu kan, memang kening kita sama hidung kita ada pasir-pasirnya, tapi nggak apa-apa. Kita bertawadu kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita akan ruku dan sujud kepada Allah Tuhan kita, gitu. Yang menjaga kita di mana kita berada, gitu, Bu. Ya boleh ya, Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Baik, ini yang terakhir ya, Bu ya. Ustaz izin bertanya, Ustaz, kita mau safar rencana ba'da zuhur. Jadi niat ingin jamak, kita sholat jamak zuhur dan asar. Ternyata qadarullah tidak jadi pergi di zuhur. Jadinya maghrib. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah jamak zuhur asar kita sah? Ini saya kurang paham, maksudnya gimana, Bu? Kita mau safar rencana ba'da zuhur. Habis zuhur. Jadi niat ingin jamak, kita sholat jamak zuhur dan asar. Jamak zuhur dan asarnya kapan dikerjakan, Ibu? Di waktu asar atau di waktu zuhur? Ternyata qadarullah tidak jadi pergi di zuhur. Jadinya maghrib. Bagaimana, Ustaz? Apakah jamak zuhur asar kita? Ini maksudnya kurang paham saya, Ibu. Oh, di zuhur. Yang lebih hati-hati ya, Bu ya. Ini masalahnya memang ada rincian dari para ulama. Kalau Ibu belum melaksanakan safar, jangan dijamak dulu. Jadi kalau Ibu belum berangkat dari rumah, jangan jamak dulu. Kan Ibu berangkatnya habis zuhur kan? Habis zuhur gitu. Jangan jamak dulu. Jadi jamaknya kapan? Di asar aja jamaknya nanti. Nah, itu lebih bagusnya kayak gitu. Jadi ketika ada rukhsah diberikan kepada kita karena memang ada masyaqqah atau kebutuhan. Jadi kalau seandainya Ibu sudah melakukan perjalanan ba'da zuhur gitu kan. Ba'da zuhur baru berarti Ibu bisa mendapatkan rukhsahnya atau keringanannya. Maka bagaimana caranya? Ya salat zuhur aja Ibu dulu di rumah. Nanti asarnya bagaimana? Asarnya tetap salat tepat waktu, tapi karena safar, Ibu kasar aja menjadi 2. Itu saya lebih cenderung, karena ini banyak pendapat para ulama ya, Bu ya. Karena ini dalilnya itu dalilnya umum saja, tentang masalah Nabi itu pernah menjamak salat tanpa sakit, tanpa perjalanan atau safar. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita ada kemudahan untuk menjamak. Tapi kalau untuk mengkasarkan khusus dalam kondisi safar. Tapi dijelaskan oleh para ulama kapan itu diberikan kepada kita, memang ketika ada kebutuhan. Jadi ada hajat atau ruksah itu diberikan ketika ada kebutuhan. Kalau Ibu belum berangkat, maka berarti kan belum dapat ruksahnya. Tapi kalau udah mulai melakukan perjalanan, baru nanti dapat ruksahnya. Jadi saran saya lebih baik Ibu safar dulu. Kalau bisa contohnya sebelum zuhur Ibu safar, sehingga kan waktu zuhur dapat di perjalanan. Baru Ibu niatkan untuk jamaknya zuhur di waktu asar, atau nanti Ibu salat asar di waktu zuhur. Itu ya, Bu ya. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan boleh Ibu salat zuhur, kemudian langsung jamak salat asar, kemudian berangkat lagi habis zuhur tuh gitu. Ternyata nggak jadi, ternyata tidak jadi Ibu berangkatnya, ternyata berangkatnya habis maghrib. Terus gimana? Yang lebih baik Ibu ulang lagi salat Ibu. Ibu ulang lagi salat Ibu. Karena mengulang salat itu dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya pernah Mu'az bin Jabal salat bersama Rasulullah. Kalau nggak salah salat Isya. Kemudian selesai Mu'az bin Jabal salat Isya, Mu'az pulang ke kampungnya dan mendapati masyarakat di kampungnya belum salat Isya. Maka orang kampungnya mengatakan, wahai Mu'az, salatlah kamu bersama kami. Kamu jadi imam. Gitu. Maka Mu'az mengulangi lagi salatnya. Jadi Mu'az jadi imam, kemudian makmumnya ada. Kemudian besoknya dikadukan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, salat kamu yang bersama saya itu salat wajib, sedangkan salat kamu bersama kaummu itu terhitung salat sunat. Jadi boleh mengulang salat, ya Bu ya. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz ingin bertanya lagi, jika safar diutamakan kasar atau jamak, Syukran. Kalau seandainya mengambil keduanya bagus, karena itu ruksah.
Jadi kalau ibu safar, ambil keduanya. Ibu menjamak sekaligus menkasar. Itu lebih bagus. Karena mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu ya. Baik, karena waktu kita yang terbatas, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan Ibu yang belum sempat tersampaikan, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa tersampaikan dan bisa saya jawab sesuai dengan ilmu yang saya ketahui. Kalau memang ada pun saya yang keliru atau Ibu mendapati kayaknya Ustadz Nabil keliru nih, ada dalilnya, maka silahkan sampaikan kepada saya di grup ini pekan depan. Insya Allah saya siap untuk rujuk, untuk memperbaiki apa yang saya sampaikan. Karena seperti kita jelaskan di awal, kita tunduknya hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pendapat siapapun bisa benar, bisa salah. Tapi pendapat Rasulullah pasti benar dan wajib kita yakini semua pendapat Rasulullah itu pasti benar. Dan untuk masalah lahan, masalah kesalahan-kesalahan baca Al-Quran, itu mungkin bisa ditanya sama Ustazah Sri nanti, bisa dijelaskan. Mungkin saya izin keluar, mungkin bisa disambung sama Ustazah Sri untuk menjelaskan tentang konsep lahan dalam membaca Al-Quran atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Itu yang sempat saya sampaikan. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik Umahat, kita ana izin tutup Zoom ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna jami'an. Semoga apa yang disampaikan Ustadz hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan semoga apa-apa yang ingin ditanyakan insya Allah next kita sambung lagi. Semoga Allah mudahkan ke depannya. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullahu khairan.